teman-teman, bantu channel ini berkembang ya, subscribe, dan jangan lupa klik like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Ketujuh. Para preman yang ditantang Levin, tentu saja mereka merasa kesal. Pemimpin mereka wajahnya terlihat menggelap. Pemimpin preman itu mengejek Levin dengan tatapan sinis, sementara beberapa bawahannya bersiap dengan senjata tongkat besi di tangan mereka. Mereka mengepung Levin yang berdiri dengan percaya diri, seolah tidak takut dengan ancaman yang menghadang. "Cih, berani juga idiot sepertimu menantang kami! Hajar dia!" Seru pemimpin preman dengan nada keras dan penuh semangat, seakan ingin melihat bagaimana Levin akan terjatuh. Mendengar perintah itu, para bawahan preman langsung melancarkan serangan ke arah Levin. Mereka berteriak dan melesat menyerang dengan tongkat besi mereka, gerakan mereka lincah dan beringas. Levin hanya tersenyum sinis. "Idiot katamu?" katanya sambil menyeringai mengejek. Dia tidak terlihat gentar sama sekali, bahkan seakan menantang mereka untuk datang lebih dekat. Sut! Duak! Tak lama kemudian, seorang preman melayangkan tongkat besinya dengan kekuatan penuh, hendak memukul Levin. Namun, Levin dengan sigap menangkap tangannya dan langsung menghantam wajah preman itu. Suara patah tulang terdengar keras, hidung preman itu patah, darah mengucur deras, dan beberapa giginya terlempar keluar. Para preman yang lain terkesiap melihat kejadian itu, wajah mereka berubah terkejut. Mereka tidak menyangka sama sekali kalau Levin bisa bela diri. Sut! Duak! Duak! Levin berdiri di tengah-tengah kelompok preman yang mencoba mengintimidasi dan menghina dirinya. Dalam sekejap, wajah Levin berubah menjadi tegas dan mengejutkan semua orang. Tanpa ragu, Levin bergerak cepat, mengayunkan tinjunya ke arah wajah salah satu preman yang paling dekat dengannya. "Kalian bilang aku idiot, sementara kalian saja lebih rendah dariku!" seru Levin sambil menendang perut preman lain yang mencoba mendekatinya. Sut! Duak! Duak! Levin melanjutkan gerakan cepatnya, memukul dan menendang setiap preman yang mencoba menghampirinya. Arg! Suara jeritan para preman yang dihajar Levin terdengar riuh, membuat suasana yang tadinya terlihat baik-baik saja mulai mencekam. Keringat mengucur dari wajah mereka, tak mampu melawan kemampuan bela diri Levin yang tangguh. Levin menunjukkan kelincahan dan ketangkasan tubuhnya saat melancarkan serangan beruntun. Kaki dan tangannya bergerak begitu cepat, hingga nyaris tak terlihat oleh mata telanjang. Satu persatu para preman terkapar di tanah, merasakan sakit yang tak tertahankan akibat pukulan dan tendangan Levin. Di tengah kekacauan, Levin menatap mereka dengan tatapan tajam dan dingin, seolah mengejek kelemahan mereka. Keberanian para preman sudah sirna, mereka sadar bahwa tak seorang pun di antara mereka yang mampu menghadapi Levin yang sudah menguasai teknik bela diri campuran berkat sistem yang ada di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, area yang tadinya ramai oleh suara intimidasi para preman kini hanya terdengar suara rintihan mereka. Para preman yang terkapar di tanah menyadari bahwa mereka telah menilai salah Levin, seorang pemuda yang ternyata memiliki kekuatan luar biasa. Hanya tersisa pemimpin preman yang masih berdiri tegap di tempatnya, dia tampak terkejut dengan apa yang dilihatnya. Karena selama ini yang dia tahu, Levin Manes hanyalah seorang pecundang. "Kenapa? Apa kau tidak mau mencoba kekuatanku?" tanya Levin mengejek pada pemimpin preman. Cassandra yang melihat hal itu tercengang, dia menutup mulutnya tidak percaya, melihat sang suaminya mahir bela diri, padahal selama 3 tahun bersama, dia hanya melihat suaminya yang begitu lemah. "Apa yang sebenarnya terjadi? Levin, siapa kamu sebenarnya?" gumam Cassandra pelan, sembari menatap sang suami dari dalam mobil. Sopir yang mendengar gumaman Cassandra buka suara. "Nyonya, apakah Anda tidak tahu latar belakang Tuan Manes?" tanyanya memastikan. Cassandra refleks menoleh. "Latar belakangnya? Bukankah dia hidup sebatang kara?" Dia balik bertanya pada sopir. Sopir menghela napas. "Saya sudah menduga beliau menyembunyikan identitasnya pada semua orang, termasuk Anda." Ucapnya tidak berdaya. "Apa maksudmu?" tanya Cassandra penasaran. "Saya juga tidak tahu pasti Nyonya, tetapi pemilik Mansion Dream sebelumnya mengatakan pada kami, kalau pemilik selanjutnya merupakan keturunan orang berpengaruh di dunia ini, entah apa maksudnya, tetapi jika yang dikatakan beliau benar, maka hanya ada satu kemungkinan. Tuan Manes terlahir dari keluarga tersembunyi." Jawab sopir yakin, mengingat hanya keluarga tersembunyi yang memiliki kekayaan dan kemampuan bela diri. Cassandra menggeleng-gelengkan kepalanya tidak percaya. "Tidak mungkin, aku sudah kenal siapa suamiku, dia benar-benar tidak memiliki apa-apa, itu pasti hanya kebetulan." Ucapnya masih mencoba menepis perkataan sopir. Sopir tersenyum getir. "Benar juga, seharusnya Andy lebih tahu dari kami, tapi jikapun beliau keturunan keluarga tersembunyi, tentu hal itu tidak akan merugikan Anda, bukan?" Cassandra tidak menjawab pertanyaan sopir, dia menoleh ke arah Levin kembali. Berbagai pertanyaan muncul di benaknya, tentang siapa Levin sebenarnya. Apakah dia benar-benar terlahir dari keluarga tersembunyi? Tetapi kenapa selama ini dia tidak menunjukkan kekayaannya sama sekali? Kenapa selalu pasrah saat dihina keluarganya? Cassandra benar-benar tidak bisa berpikir jernih. Dia ingin tahu semua rahasia sang suami, karena selama mengenal lebih beberapa tahun belakangan, dia tidak melihat ada tanda-tanda kalau sang suami memiliki latar belakang kuat. Terlihat pemimpin preman mengepalkan tangannya, dia menggertakkan gigi, mengeluarkan pisau dari balik pakaiannya. Levin yang melihat hal itu mengerutkan kening,
dia pun tidak mau mengambil resiko, mengambil tongkat besi yang terjatuh di tanah. Persetan dengan misi, aku akan membunuhmu. Teriak pemimpin preman, dengan wajah penuh amarah dan niat jahat. Ia berlari mengejar Levin yang berdiri tegak di depannya, sambil menggenggam erat pisau di tangannya. Namun, Levin yang baru saja menguasai berbagai teknik bela diri campuran, entah mengapa sama sekali tidak merasa takut. Bahkan, dia malah tersenyum sinis menyambut datangnya pemimpin preman yang berlari penuh semangat. Bagi Levin, gerakannya terasa sangat lambat dan mudah ditebak. Dengan kecepatan dan ketepatan gerakan yang ia miliki sekarang, Levin mampu membaca setiap langkah yang akan dilakukan oleh lawannya. Dalam sekejap, Levin mengelak serangan pisau pemimpin preman dan bergerak lincah menghindari bahaya. Lalu, dengan gerakan cepat, ia memukul pergelangan tangan Rudy hingga pisau itu terlepas dari genggamannya. Sut! Duak! Krak! Arg! Pemimpin preman meraung kesakitan, merasakan sakit yang menusuk saat tulang tangannya patah. Ia menatap Levin dengan tidak percaya bahwa pria yang awalnya dia kira tidak bisa berbuat apa-apa mampu membakikan serangannya dengan begitu mudah. Levin tersenyum penuh arti, menatap pemimpin preman yang terjatuh di tanah. Terlihat dia meringis kesakitan, memegangi lengannya yang patah akibat pukulan keras dari Levin. Dengan langkah mantap, Levin menghampiri pemimpin preman tersebut, memukul-mukul kecil tongkat besi yang ia pegang sebagai senjata di tangannya. Ketakutan terpancar dari mata pemimpin preman, dia mencoba menyeret tubuhnya mundur ke belakang, berusaha menjauh dari Levin yang semakin mendekat. Bagaimana rasanya dihajar seperti ini? Tanya Levin sambil mengejek, teringat saat pemimpin preman itu memukulinya di pasar beberapa waktu lalu. Apakah sakit seperti yang kau rasakan ketika kau menyiksaku dulu? Pemimpin preman tersebut tak bisa menjawab, hanya bisa meringis menahan sakit dan ketakutan yang membuncah. Dia sadar, kini Levin memiliki kekuatan lebih besar dan dia tidak bisa melawan. Levin menatapnya tajam, merasa puas telah berhasil membalas perlakuan buruk yang pernah ia terima. Kalian dulu begitu meremehkanku, tetapi sekarang... Dia menyeringai penuh arti, mendekat ke pemimpin preman menjambak rambutnya. Aku bukanlah orang yang dulu mudah direndahkan lagi, apa kau mengerti? Pemimpin preman menelan ludah, rasa takutnya membuncah. Dia benar-benar tidak pernah menyangka kalau Levin akan berubah sedrastis itu, dari seorang menantu yang tidak berguna dan sangat lemah, sekarang terlihat sangat mendominasi, bahkan orangnya begitu mengintimidasi. Bab ke-8. Pemimpin preman itu menatap Levin yang mencengkeram rambutnya dengan wajah pucat pasi, rasa takutnya menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia merasa seolah-olah melihat sosok yang berbeda, bukan Levin yang dulu lemah dan mudah diintimidasi. Levin menatap tajam ke mata pemimpin preman itu, menahan amarah yang membara di dalam hatinya. Katakan padaku, siapa yang menyuruh kalian? Bentak Levin dengan nada dingin dan tegas. Pemimpin preman itu terlihat berusaha menghindari tatapan Levin. Dia mencoba berkata sesuatu tapi suaranya tidak keluar. Dia merasa seperti dikekang oleh ketakutan yang mendalam. Keringat dingin mengalir deras di wajahnya, menandakan kecemasan yang tak tertahankan. Levin semakin mendekat, dengan geram dia menarik kerah baju pemimpin preman itu, mengangkatnya sedikit dari tanah. Aku tidak akan mengulang pertanyaanku lagi. Siapa yang menyuruh kalian mengganggu kami? Desak Levin, suaranya semakin menegangkan. Pemimpin preman itu akhirnya menyerah pada tekanan yang diberikan Levin. Dengan suara yang lirih dan ketakutan, dia menjawab. Tuan Angelo, dialah yang menyuruh kami. Angelo, aku pasti akan membalasnya. Gumam Levin dengan wajah menggelap. Levin menghempaskan pemimpin preman itu ke tanah, mencoba meredam emosi yang kembali memuncak setelah mengetahui identitas dalang di balik semua penderitaan yang telah dialaminya. Sut! Krak! Arg! Pemimpin preman berteriak histeris ketika Levin menginjak tulang keringnya sangat keras hingga terdengar tulang patah cukup keras. Itu kenang-kenangan buatmu, katakan pada Angelo, cepat atau lambat aku akan membalas perbuatannya. Ujar Levin dengan percaya diri. Pemimpin preman tidak bisa berkata-kata, dia hanya bisa terkapar lemah di tanah dengan kondisi salah satu tangan dan kakinya patah oleh Levin. Wajahnya tampak pucat pasi, tidak pernah menduga jika dirinya yang akan menjadi korban kebengisan seorang Levin manas. Levin lantas beranjak meninggalkan pemimpin preman, melihat para preman yang sedang merintih kesakitan, terkapar di jalanan sembari berjalan ke mobilnya. Cassandra menatap dengan penuh kekhawatiran wajah Levin yang tampak lebam dan beberapa luka gores di tangannya. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa cemasnya saat melihat suaminya baru saja berkelahi dengan sekelompok preman yang mencoba mengganggu mereka. Sayang, kamu tidak apa-apa? Kau tegur Cassandra sambil berlari menghampiri Levin yang baru saja keluar dari mobil. Ia mengecek tubuh suaminya dengan teliti, mencari tahu apakah ada luka yang lebih parah dari yang tampak. Levin mengelas senyum tipis, berusaha menenangkan istrinya. Aku tidak apa-apa, ayo kita pergi. Ucap Levin dengan suara yang masih sedikit serak akibat bentrok tadi. Ia merangkul pinggang Cassandra, menunjukkan bahwa ia baik-baik saja dan mengajaknya kembali masuk ke mobil. Sementara itu, sopir mereka yang sempat ketakutan melihat situasi tadi, segera membukakan pintu mobil untuk mereka berdua. Ia menunggu dengan sabar, berharap tidak ada masalah lebih lanjut yang akan mengganggu perjalanan mereka. Cassandra masih merasa khawatir, namun melihat keteguhan suaminya, ia berusaha menenangkan diri dan mengikuti Levin masuk ke dalam mobil. Setelah mereka duduk dengan aman, sopir pun segera menutup pintu dan melanjutkan perjalanan mereka, meninggalkan kenangan buruk di tempat kejadian. Di dalam mobil, Cassandra melirik suaminya yang tampak berbeda, dia masih bingung dengan perubahan signifikan Levin. Sayang, perusahaan apa yang akan kamu masuki? Tanya Levin tiba-tiba. Cassandra sontak langsung tersadar,
mendapatkan pertanyaan dari Levin. Manastarium Group, aku mendaftar sebagai manajer pemasaran. Jawabnya langsung. Manastarium Group? Tanya Levin memastikan. Cassandra menganggukkan kepalanya. Perusahaan itu baru berdiri 3 tahun, tetapi pemiliknya sangat luar biasa, sehingga sekarang menjadi salah satu perusahaan terbesar di Aranka bersama Arditela Group, OLV Group, dan Lauren Company. Bisa dikatakan Manastarium Group satu tingkat lebih besar dari perusahaan-perusahaan itu. Tuturnya menjelaskan. Levin hanya mengangguk-anggukan kepalanya mendengarkan penjelasan Cassandra. Dia juga tidak mengetahui masalah perusahaan dan tidak tertarik sama sekali. Karena sadar hanya lulusan sekolah dasar. Sayang, boleh aku tanya sesuatu? Tanya Cassandra lembut sembari merangkul lengan Levin dan menyandarkan kepalanya di bahu sang suami. Levin mengangguk. Tanya apa? Aku melihatmu pandai bela diri, kenapa selama ini selalu diam saat direndahkan keluargaku? Kenapa kamu tidak melawan? Tanya Cassandra sembari sedikit mendungak menatap sang suami. Levin menoleh ke arah Cassandra sembari tersenyum, bingung mau menjawab apa, karena kekuatannya baru didapatkan sekarang ini. Apakah perlu memukul keluargamu? Levin balik bertanya sambil tersenyum kecut. Dia berharap jawaban tersebut membuat Cassandra tidak mencecar berbagai pertanyaan lagi. Karena akan sulit baginya menyembunyikan rahasia tentang sistem jika Cassandra terus bertanya. Cassandra menggembungkan pipinya. Kau kan hanya tanya, kenapa kamu menyembunyikan kekuatanmu? Kenapa kamu tahan dengan perlakukan keluargaku yang sangat kejam? Ucap Cassandra manja. Levin mengulas sebuah senyum, menyibak rambut sang istri dengan harinya ke atas telinga. Bukankah jawabannya sudah jelas, itu semua agar aku bisa terus bersamamu? Mendengar jawaban Levin yang seperti itu membuat Cassandra langsung tersipu, dia tersenyum simpul, memeluk erat lengan sang suami, merasakan kenyamanan yang semakin mendalam. Cassandra sangat senang, setidaknya dia tidak salah memilih seorang pria, walau selama 3 tahun harus mengalami penghinaan dari keluarganya. Tetapi sekarang, sang suami terlihat sangat mendominasi, ditambah dia juga memiliki banyak uang. Sopir yang melihat kedekatan keduanya tersenyum, dia juga bersyukur bisa bekerja dengan Levin yang memiliki sikap rendah hati, setelah mendengar kata-kata Cassandra. Tidak berselang lama, mobil mereka berhenti di depan gedung Manastarium Group, perusahaan yang menjulang tinggi di tengah-tengah kota Aranka. Bangunan yang megah dan modern ini mencerminkan kejayaan perusahaan yang telah sukses mengukir namanya sebagai yang terbesar di kota tersebut. Lapisan kaca cermin di dinding gedung menciptakan efek mengkilap yang menyerupai air terjun di siang hari, seolah-olah mencerminkan keberhasilan yang telah dicapai oleh Manastarium Group. Di depan gedung, beberapa pohon rindang dengan daun yang bergerak lembut sejalan dengan hembusan angin, menciptakan suasana yang sejuk dan nyaman. Jalanan yang bersih dan tertata rapi menambah kesan eksklusif pada lingkungan sekitar. Di kejauhan, kota Aranka berdiri dengan bangga, menunjukkan kepadatan gedung-gedung pencakar langit yang terlihat di sekitarnya. Wah, besar sekali. Celetuk Levin ketika baru turun dari mobil. Cassandra yang mendengar itu tersenyum. Benarkan apa kataku? Kamu doakan aku biar keterima bekerja di sini, karena itu akan sangat luar biasa. Ucapnya bersemangat. Levin balas tersenyum, dia memegang pipi istrinya dengan kedua tangan. Tentu saja, aku akan selalu mendoakan yang terbaik untukmu. Ucapnya seraya mengecup lembut kening Cassandra. Sebenarnya Levin tidak ingin Cassandra bekerja lagi, tetapi dia juga belum bisa menjelaskan dari mana mendapatkan uang, sehingga jalan satu-satunya untuk mengalihkan perhatian Cassandra dengan membiarkannya bekerja terlebih dahulu. Siapa tahu hadiah sistem lotre akan memberinya perusahaan. Jika itu terjadi, maka Levin akan memberikan posisi CEO kepada sang istri. Ya sudah, aku masuk dulu, bye sayang. Ucap Cassandra, mengecup bibir Levin lantas pergi sambil melambaikan tangan. Levin balas melambaikan tangan sembari tersenyum dan menatap gedung Manastarium Group. Semoga saja ada hadiah mendapatkan perusahaan. Gumamnya penuh harap lantas masuk ke mobil, meminta sopir untuk pergi dari sana. Bab ke-9. Di ruang tunggu Manastarium Group, Cassandra duduk dengan rasa gugup yang menggelayuti dirinya. Dia menggenggam erat tangannya di pangkuannya, berusaha menenangkan diri sambil memperhatikan beberapa orang yang juga menunggu giliran wawancara pekerjaan. Suasana hening di ruang tunggu seolah memperkuat kecemasannya. Cassandra menghembuskan nafas panjang dan mengingat alasan mengapa dia ingin bekerja di perusahaan terbesar kota Aranka ini. Dia ingin memberikan kabar bahagia pada sang suami dan membantu meringankan beban kehidupan mereka. Dalam hati, wanita itu terus berdoa agar bisa diterima bekerja di sini. Tenang Cassandra, kamu pasti bisa. Gumamnya pelan sambil menatap wajahnya yang tercermin di jendela kaca ruang tunggu. Dia mencoba tersenyum seolah memberi semangat pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, pintu ruang wawancara terbuka dan seorang pria berseragam karyawan Manastarium Group keluar sambil memanggil nama Cassandra. Cassandra Norma! Serunya dengan suara keras dan jelas. Iya! Sahut Cassandra sambil berdiri tegap dan mengatur napasnya. Dengan langkah pasti, dia bergegas menuju ruang wawancara. Hatinya berdebar kencang, namun dia berusaha untuk tetap tenang dan percaya diri. Di dalam ruangan, Cassandra disambut oleh beberapa orang yang duduk di belakang meja panjang. Mereka semua menatapnya tajam, membuat Cassandra merasa sedikit gentar. Namun, dia ingat pesan suaminya untuk selalu percaya pada kemampuannya sendiri. Dengan penuh keyakinan, Cassandra menghampiri mereka dan memulai wawancara yang akan menentukan masa depannya di perusahaan tersebut. Cassandra duduk dengan percaya diri di hadapan para pewawancara, menjawab setiap pertanyaan dengan lancar dan meyakinkan. Namun, sejak awal wawancara, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Salah satu pewawancara, seorang pria paruh baya bernama William Bara, menatapnya dengan tatapan yang membuatnya tidak nyaman.
William adalah wakil direktur Manastarium Group, dan Cassandra tahu reputasinya yang buruk. Tiba-tiba, William menggoda Cassandra dengan pertanyaan yang tak terduga. Cassandra Norma, kenapa kamu mau menjadi manajer pemasaran? Jika kamu mau, aku bisa menjadikan asistenku. Ucap William dengan senyum penuh arti. Para pewawancara lainnya hanya bisa menghela napas berat. Mereka tahu kalau William seringkali menggunakan posisinya untuk menggoda wanita. Cassandra merasa marah dan diremehkan, namun dia berusaha untuk tetap tenang dan menjawab dengan sopan. Terima kasih atas tawarannya, Tuan Bara, namun, saya ingin fokus pada posisi manajer pemasaran yang telah saya lamar. Saya yakin dengan kemampuan saya, dan ingin membuktikan bahwa saya bisa sukses di bidang ini. Jawab Cassandra dengan tegas. William tampak sedikit terkejut dengan jawaban Cassandra, namun dia hanya tertawa kecil dan kembali melontarkan pertanyaan-pertanyaan lain. Benarkah seperti itu? Padahal jika kamu mau, dengan senang hati akan kujadikan kamu asistenku. Ucapnya seraya beranjak berdiri lantas mendekati Cassandra. Tiba-tiba saja suasana mendadak membuat Cassandra merasa cemas dan ketakutan. Jantungnya berdebar, tangannya mencengkram kain rok yang diletakkannya di atas pangkuan. Tanpa disadarinya, ia merasa yakin William akan berulah seperti biasa. Tak ada 1 menit berlalu, dugaan Cassandra memang tak meleset. William berdiri di belakangnya dengan mesum, dengan jahil mengepakkan sayap-sayap niat jahat. Ia mulai menyentuh rambut Cassandra lembut sebelum mendekatkan bibirnya dan berbisik di telinga Cassandra. Cukup disayangkan memang, wanita secantik dan semolek dirimu harus menderita bersama lelaki miskin. Bagaimana jika kau mau menjadi simpananku saja? Detik itu juga Cassandra menyadari amarah mendidih dalam darahnya. Merasa terhina, ia langsung beranjak bangun, merasakan jiwanya tercemar oleh tindakan William. Dengan geram, ia menghempaskan tangan pria itu dari rambutnya, lalu berteriak. Tuan Bara, saya kesini hendak melamar pekerjaan, bukan untuk jadi simpananmu. Namun, William malah tertawa mengejek, angkuh dan tak kenal takut. Hahaha, jangan pura-pura naif, Cassandra. Sampai kapan kau mau menahan derita dengan suami miskinmu? Tidak usah berpura-pura, semua orang di kota Aranca tahu kalau kau sebenarnya tersiksa dengan kehidupanmu, bukan? Dia menggertak sambil mendekati Cassandra dengan langkah percaya diri. Semua orang yang ada di dalam sana tidak berani menegur William, pasalnya dia sosok yang sangat berkuasa di sana, mengingat direktur perusahaan sangat jarang datang ke Manastarium Group kota Aranca, sehingga membuat William seolah pemimpin di perusahaan tersebut dan ucapannya mutlak. William mengulurkan tangannya ke pipi Cassandra, tetapi Cassandra langsung menamparnya. Plak! Suara tamparan renyah terdengar di ruangan tersebut, membuat semua orang tentu saja terkejut dengan apa yang dilakukan Cassandra. William memegangi pipinya, dia menatap Cassandra dengan tajam. Wanita jalan! Benar sekali kau! Tuan Bara, meskipun kau berkuasa di sini, tapi kau tidak berhak mengomentari kehidupanku, karena aku yang menjalaninya dan tidak mau berharap belas kasihan darimu. Lebih baik aku tidak pernah bekerja di sini. Bentak Cassandra marah, mencoba mempertahankan harga dirinya dan meninggalkan tempat tersebut. William mengepalkan tangannya erat, marah dengan tindakan Cassandra yang sangat berani padanya dan mempermalukan dirinya di depan banyak orang. Dasar wanita jalang! Akan kutunjukkan padamu, siapa orang yang berani kau lawan, kau selamanya akan hidup miskin. Raung William marah. Namun, Cassandra tidak memperdulikannya, dia terus berjalan cepat keluar dengan air mata yang berlinangan, harapannya untuk memberikan kabar baik untuk sang suami sirna seketika. Sementara itu di tempat Levin berada, dia sedang bersantai di pinggir kolam renang, menikmati indahnya hari. Ah, inikah kehidupan orang kaya? Gumamnya sembari tersenyum penuh arti. Baru saja Levin menikmati harinya, tiba-tiba ponselnya berdering. Pria itu langsung mengambil ponselnya, saat melihat nama sang istri dia bergegas mengangkat panggilan tersebut. Hah! Sayang, jemput aku sekarang. Levin belum menyapa, Cassandra dengan suara serak langsung berbicara. Levin sontak saja langsung duduk dengan tegap mendengar suara serak sang istri. Sayang, kamu kenapa? Tanyanya khawatir. Jemput aku dulu. Ucap Cassandra masih dengan suara seraknya. Baik, kamu tunggu di sana, aku akan segera berangkat, oke. Jawab Levin sangat khawatir. Cassandra langsung mematikan ponselnya. Levin juga bergegas bersiap menjemput sang istri yang terdengar sedang menangis. Dia khawatir Cassandra kenapa-napa. Beberapa menit kemudian Levin sampai di depan Manastarium Group. Dia melihat Cassandra sedang duduk di tepi trotoar sambil menelungkupkan wajah di balik kedua lututnya. Levin bergegas turun dari mobil, menghampirinya. Sayang? Tegurnya lembut sambil mengusap puncak kepala sang istri. Cassandra mendongak, melihat sang suami, dia langsung memeluknya, air mata Cassandra kembali mengalir deras, menangis di pelukan Levin. Sontak saja hal itu membuat hati Levin seperti disayat pisau, padahal mereka baru saja mau menata hidupnya kembali. Tetapi melihat sang istri yang sangat dicintainya seperti itu seolah menghancurkan harapannya. Sayang, kenapa semua orang selalu memandang rendah kita? Kenapa mereka selalu mencampuri urusan kita? Kenapa? Pertanyaan demi pertanyaan terlontar dari mulut Cassandra sembari menangis di pelukan sang suami. Mendengar hal itu Levin langsung mengerti apa yang terjadi. Karena hal itu bukan hanya 1-2 kali saja, tetapi sudah terjadi berkali-kali. Sang istri selalu direndahkan oleh yang lainnya karena menikah dengan dirinya. Levin menggertakkan gigi, dia benar-benar sangat marah, menatap gedung Manastarium Group dengan wajah menggelap sembari memeluk Cassandra. Lihat saja nanti, kalian semua akan tunduk di bawah kakiku. Aku berjanji tidak akan pernah memaafkan orang yang berani membuat istriku sampai seperti ini. Gumam Levin dalam hati dengan geram.